Dinda mriki malih badhe memberikan asuhan keperawatan tentang asam urat. Badhe memberikan penyuluhannya nggih Meko. Nggih. Meko sederenge pun ngertos asam urat niku napa? Dereng nggih lah. Badhe Dinda badhe jelasna nggih Meko. Jadi asam urat niku penyakit sing sejenis penyakit sendi Meko yang terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Pada kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan keluar melalui urin. Urin itu pipis. Tetapi dalam kondisi tertentu, tubuh dapat menghasilkan asam urat dalam jumlah berlebih. Nah, kan misalnya kadar asam urat normal perempuan itu 2,4 sampai 5,7 mg Meko. Lah mriki Meko niku kadar asam uratnya misalnya melebihi angka niku, berarti niku pun termasuk asam urat Meko. Nggih, sanes gejala malih. Nah, terus nomor kali niki wonten penyebab asam urat. Meko durung ngertos nggih. Nggih. Lah penyebab asam urat sing pertama gangguan sejak lahir Meko. Nah, gangguan sejak lahir niki misale sejak lahir niku ampun prematur napa alit berat badane nggih. Lah sing nomor kali pola makan tidak sehat. Lah niki mak Meko junk food Meko kemudian makanan siap saji kayak misalnya hamburger, pizza dan lain-lain. Boten nggih Meko, boten konsumsi. Nggih. Lah terus sing nomor 3 mengkonsumsi makanan beralkohol kayak misalnya Coca-Cola, Sprite, Fanta, kados niki Meko niki mboten pareng dikonsumsi. Nomor sekawan mengkonsumsi obat diuretik atau analgesik. Lah niki obat-obatan sing Meko tumbas teng warung mboten ngerti khasiate napa tapi dikonsumsi terus. Nggih. Nomor gangsal komplikasi hipertensi. Nah niki misalnya Meko juga gadah penyakit hipertensi. Hipertensi niku darah tinggi Meko. Tapi wingi ditensi mboten wonten nggih. Nggih. Nah, terus niki wonten tanda dan gejalane. Tanda dan gejala asam urat niku wonten yang pertama bengkak pada sendi. Lah, misalnya Meko kan sing wonten asam uratnya misalnya teng mriki. Lah niki biasanya bengkak Meko niki, mrikine pergelangan kaki. Nomor kali nyeri pada sendi. Nyeri misalnya sendine niku kerasane nyeri kayak panas atau gitu. Sing ketiga sendi kaku atau tegang. Biasanya sendine ku mboten saged digerakna Meko kayak misalnya Meko tangi bubuk aduh gane kaku ya niku wonten asam urat berarti. Terus nomor 4 biasanya wonten kemerahan di sekeliling niki sekeliling apa ya sing wonten asam uratnya niki wonten kemerahan bercak-bercak merah. Terus nomor gangsal kesemutan. Biasanya juga kesemutan Meko. Lagi nopo kan kesemutan. Terus nomor 6 niku demam, badannya Meko panas niki. Terus nomor 7 perasaan malas. Lah kan wong sakit sih ya Meko ya jadine males lah pan beraktivitas ya pengine lenggon nonton TV ya Meko. Terus nomor 8 nek nafsu makan iku turun. Meko nafsu makane kadang mboten enak wong iki biasane. Iya nafsu makane turun. Nah, terus niki wonten pencegahane Meko sampun khawatir niku wonten pencegahane. Nah, pencegahan niku dilarang mengkonsumsi sing pertama mboten pareng konsumsi jeroan, enggak boleh Meko, enggak boleh konsumsi jeroan. Nah, jeroan niku kayak misalnya usus, limpa, paru-paru, hati, jantung, kali otak niku mboten pareng dikonsumsi penderita asam urat. Nomor kali emping melinjo, ngertos emping melinjo? Nggih niku mboten pareng dikonsumsi. Nomor 3 sarden atau siput. Lah niku sarden mboten pareng dikonsumsi. Misalnya teng berkat ya Meko sampun dikonsumsi niku sardene. Terus siput niki siput niku kayak kerang, kepiting, cumi-cumi, makanan laut Meko. Nggih angger maem niku pareng tapi mboten pareng berlebihan. Nggih secukupnya mawon. Nomor sekawan minuman bersoda. Mau sih Meko minuman bersoda nggih. Sprite, Coca-Cola, Fanta. Nomor gangsal niku wonten sayuran sing mboten pareng dikonsumsi. Niku wonten bayem, kangkung, kali buncis. Niki niku mboten pareng karena pada sayuran ini, ketika sayuran ini itu mengandung purin. Purin itu kayak protein sing tinggi niku mboten pareng dikonsumsi dari penderita asam urat. Karena mencapai angka lebih dari 60 sampai 341 mg dalam setiap gramnya niki wonten. Jadine mboten pareng. Niki kangkung. Bayam, kangkung, buncis niku mboten pareng dikonsumsi penderita asam urat. Nggih, Meko. Kan sayuran liyane wonten. Jadi niki pantangan nggih, Meko. Nggih. Pun paham Meko. Nah, pun paham nggih. Saniki rindah sing saken angger Meko pun paham. Wau tanda gejalane asam urat napa mawon Meko? Napa mawon diwaca niki wonten bengkak ya Meko. Kakine bengkak. Niki
wonten kemerahan di sekitar yang mengalami asam urat. Terus kesemutan nggih, kesemutan. Terus apa malih? Terusan iki yo. Nafsu makan Nggih, nafsu makan terus. Pun paham nggih, Meko? paham. Nggih. Nah, mangke selanjutnya kita badhe melakukan tindakan terapi komplementer berupa pijat akupresur. Nggih. Nah, Meko selanjutnya Linda badhe melakukan terapi komplementer yaitu berupa pijat akupresur pada kaki penderita asam urat, Meko. Nggih. Nah, mangke Meko lenggah mawon kados niki. Terus sing rileks Meko. Nggih. Kali apa ndeleng mawon sing Linda pijet-pijet bagian pundi mawon. Nggih. Jangan gelem. Sing pertama ya mboten apa-apa. Bersihkan tangan sebelum melakukan teknik pemijatan. Korana kayak kakak beber. Ini jika ada bisa menggunakan handscoon. Nah, lalu kita mulai melakukan pijat akupresur pada kaki sebelah kiri pasien yang mengalami asam urat di bagian pergelangan. Jadi, lemes mawon, Maiko nggih, lemes mawon. Jadi yang pertama yaitu lakukan teknik pijatan di bagian tengah sini. Di sini adalah titik ginjal di sini ya. Di tengah sini adalah titik ginjal. Nah, yang kedua, lakukan teknik pemijatan di bagian sini. Ini adalah kantung kemih. Nah, yang ketiga, lakukan pemijatan di tengah bawah sini. Ini adalah titik saluran kemih di sini. Nah, cara pemijatannya seperti ini. Tekan, lalu buyar seperti ini. Seperti itu ya. Di sini adalah titik ginjal dan di sini juga sama. Tekan, lalu buyar. Ini dilakukan selama 5 menit ya. Seperti ini. Nah, lalu di bagian belakang sini, tadi di sini adalah titik saluran kemih. Caranya yaitu ditekan, lalu buyar. Nah, tujuan dilakukan teknik pijat akupresur ini, yaitu orang yang mengalami gangguan asam urat, itu kan mengalami penumpukan zat purin. Zat purin itu zat protein yang tinggi. Nah, penumpukan itu terjadi di ginjal ya, di ginjal. Nah, di ginjal itu tidak dapat mengeluarkan purin tersebut sehingga menumpuk akibat saluran kemih dan kantung kemihnya tertutup. Jadi kita harus melakukan pemijatan di titik-titik tersebut agar sarafnya terbuka dan purin tersebut atau kadar asam urat tersebut dapat keluar seperti itu. Tadi sudah ya di bagian sini. Lalu pindah di bagian atas ini. Di sini terdapat 2 lengkungan. Nah, kita pijat di bagian tengah sini. Ini adalah kelenjar adrenal. Dan di bawah sini adalah jantung. Tujuan dilakukan teknik pemijatan akupresur di bagian ini adalah untuk melancarkan peredaran darah. Karena pada dasarnya jantung itu tugasnya untuk memompa darah seperti itu. Cara pijatnya yaitu tekan di sini ya, di sini ada kelenjar adrenal. Lalu buyar seperti tadi, seperti ini. Teknik ini dilakukan selama 5 menit. Lalu jika sudah pindah di bagian sini. Ini adalah titik jantung ya. Nah, di titik jantung ini kita lakukan pemijatan yang sama, tekan lalu buyar. Dilakukan selama 5 menit seperti ini. Nah, seperti itu ya. Di bagian telapak kaki sudah selesai. Lalu kita pindah di bagian ini, ibu jari kaki. Nah, seperti ini. Di sini terdapat sela-sela. Lalu tangan si pemeriksa masuk ke dalam sela-sela ini. Kemudian lakukan pemijatan seperti ini. Ini jika asam urat di bagian sendi ya, seperti ini. Tekan lalu pijat seperti ini, buyar. Ini dilakukan selama 5 menit seperti itu. Bisa ya Meko ya, nanti ya dilakukan sendiri ya. Seperti
seperti ini. Nah, kemudian lurus ke sini. Di sini kan terdapat tulang. Nah, di sini kita lurus saja seperti ini, mentok sampai di bagian pergelangan seperti ini. Ya, di sini lurus ya, sini. Nah, ini dilakukan teknik pemijatan sama, tekan lalu buyar seperti ini. Ini dilakukan selama 5 menit juga seperti itu. Ya, terus. Nah, jika sudah selesai, sekarang di bagian punggung kaki kita bisa mengoleskan menggunakan minyak menggunakan minyak apapun seperti ini ya. Gunakan minyak, lalu kita ratakan di kaki di tangan si pemeriksa. Kemudian oleskan di sini. Bisa menggunakan GPU atau apa saja ya, minyak urut apapun ya. Nah, jika sudah, lalu tekuk jari si pemeriksa seperti ini. Lalu pegang bagian pergelangan kaki, lalu kita oles seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu cara pemijatan untuk penderita asam urat seperti ini. Harus merata. Seperti ini. Teknik ini sama dilakukan 5 menit. Nah, seperti ini. Paham ya, Maiko ya? Nanti bisa dilaksanakan sendiri ya. Tapi bikin kata. Nah, itu beberapa teknik pijat komplementer pada pasien penderita asam urat seperti itu. Pijat akupresur ini dilakukan sehari selama 3 kali, dilakukan 3 kali dalam sehari seperti itu. Nah, nanti pasien atau keluarga pasien bisa membantu. Bisa diterima, Maiko sudah tahu? Ya, sudah terima. Ya, terima kasih atas waktunya, Maiko. Maaf sudah kedatangan Rinda mengganggu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, Maiko. Ini ada leaflet. Ini leaflet yang tadi untuk asam uratnya ya, pencegahan asam urat, nanti bisa dibaca. Iya, dibaca, Maiko. Karena duitnya. Makasih Maiko atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.